Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Abia Utami, NIM 1901001, perwakilan dari kelompok 6. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai sistem muskuloskeletal. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu APT Mira Febrina, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2. Baiklah, sebelum masuk ke bagian materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Adinda Abia Utami, Fitria Nur Anissa, Muhammad Rakes, Adi Sutrisno, Syifa Saukina, Sarah Monika, dan Alivia Khairunisa Putri. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dari muskuloskeletal. Muskuloskeletal terbagi menjadi dua kata, yaitu muskulo dan skeletal. Muskulo yang berarti otot, muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh disebut miologi. Dan skeletal yang berarti tulang. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi. Ilmu yang mempelajari tentang skeletal atau osteo tubuh adalah osteologi. Jadi, muskuloskeletal itu ialah sistem kompleks yang merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Muskuloskeletal ini sendiri terdiri dari muskular atau otot, tendon, ligamen, skeletal atau rangka, dan tulang sendi. Selanjutnya, sistem muskular atau otot. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan, yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot ini diletakkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Fungsi dari sistem otot yang pertama yaitu pergerakan. Otot akan menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis akan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Selanjutnya, ciri-ciri dari sistem muskular atau otot. Otot akan memendek saat sedang berkontraksi dan akan memanjang saat sedang berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Dengan demikian, otot memiliki 4 karakter. Karakter otot yang pertama yaitu kontraktilitas, di mana serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Yang kedua, eksitabilitas, di mana serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang ketiga, ekstensibilitas, di mana serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Dan yang terakhir, elastisitas, di mana serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau merenggang. Jenis otot yang pertama yaitu otot rangka, merupakan otot lurik, volunter, dan melekat pada rangka. Di mana ciri-ciri dari otot rangka yaitu memiliki serabut otot sangat panjang, sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer, dan kontraksinya sangat cepat dan kuat. Yang kedua, otot polos, merupakan otot tidak berlurik dan involuntar. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Ciri-ciri dari otot polos yaitu serabut otot berbentuk spindel dengan nukleus sentral. Serabut ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron melapisi pembuluh darah sampai 0, mikron pada uterus wanita hamil. Kontraksinya kuat dan lambat. Selanjutnya yaitu otot jantung yang merupakan otot lurik, yang dapat disebut juga otot serat lintang involuntar.
Karakteristik otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tapi, otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Berdasarkan gerakannya, otot dapat dibedakan menjadi otot antagonis, yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah dan menimbulkan gerak berlawanan. Yang kedua ada otot sinergis, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung dan akan menimbulkan gerakan searah. Yang ketiga otot agonis, otot utama yang berkontraksi saat melakukan gerakan otot atau otot yang paling dominan. Yang terakhir otot fiksator, otot yang mencegah tulang bergerak ke arah yang tidak diinginkan. Otot fiksator ini yang melekat pada skapula akan mencegahnya bergerak ketika bicep berkontraksi dan memastikan energi bicep berkontraksi pada saat menggerakkan jari-jari, bukan tulang belikat. Perkenalkan, saya Fitrian Nur Anissa dengan NIM 1901013 yang akan melanjutkan penjelasan dari Adinda. Yang kedua ada tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat, bersifat fleksibel. Tendon ini terbuat dari fibros protein yang berfungsi untuk melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Seperti pada gambar, terdapat gambar tulang dan otot, di mana penghubung keduanya ini disebut dengan tendon. Yang ketiga ada ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat, yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Nah, tempat ligamen itu berada di sini. Jika tendon berada di sini, terlihat jelas bahwa ligamen mengikat antara tulang dengan tulang, sedangkan tendon mengikat antara tulang dengan otot. Beberapa tipe ligamen. Yang pertama ada ligamen tipis, yang kedua ada ligamen jaringan elastik kuning. Materi yang kedua yaitu sistem skeletal. Skeletal disebut juga sistem rangka yang tersusun atas tulang-tulang. Bagian terpenting adalah tulang belakang. Fungsi sistem skeletal yang pertama memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. Yang kedua membentuk rangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Yang ketiga berisi dan melindungi sumsum tulang merah yang merupakan salah satu jaringan pembentuk darah. Dan yang keempat merupakan tempat penyimpanan bagi mineral seperti kalsium dari dalam darah, misalnya hemopoiesis. 1. Tulang. Struktur tulang. Yang pertama, tulang terdiri dari sel hidup yang tersebar di antara material tidak hidup atau matriks. Yang kedua, matriks tersusun atas osteoblas atau sel pembentuk tulang. Yang ketiga, osteoblas membuat dan mensekresi protein kolagen dan garam mineral. Yang keempat, jika pembentukan tulang baru dibutuhkan, osteoblas baru akan dibentuk. Yang kelima, jika tulang telah dibentuk, osteoblas akan berubah menjadi osteosit atau sel tulang dewasa. Terakhir, sel tulang yang telah mati akan dirusak oleh osteoklas atau sel perusak tulang. Jaringan tulang terdiri atas yaitu yang pertama ada kompak, sistem Harvesian dan terdiri dari matrik dan lacuna, lamella interstitialis. Yang kedua ada spongiosa atau trabecula yang mengandung sumsum tulang dan pembuluh darah. Klasifikasi tulang berdasarkan penyusunnya ada tulang kompak dan ada tulang spongiosa. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya yaitu ada tulang panjang, contohnya humerus, femur, radius, dan ulna. Tulang pendek contohnya tulang pergelangan tangan dan kaki. Ketiga, tulang pipih contohnya tulang tengkorak kepala dan tulang rusuk serta sternum. Yang keempat, tulang tidak beraturan contohnya vertebra, tulang muka, dan pelvis. Pembagian sistem skeletal yang pertama ada aksial dan apendikular. Yang kedua ada sendi. Persendian adalah hubungan antar dua tulang sedemikian rupa sehingga dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya gerakan. Sendi di sini yang pertama ada sinotrosis, hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan. Strukturnya terdiri atas fibrosa, contohnya yaitu hubungan antara tulang di tengkorak.
Yang kedua, ampiartrosis, hubungan antara dua tulang yang sedikit dapat digerakkan. Strukturnya adalah kartilago, contohnya yaitu tulang belakang. Yang ketiga, diatrosis, hubungan antara dua tulang yang memungkinkan pergerakan, yang terdiri dari struktur sinovial dan dapat dibedakan menjadi sendi engsel, sendi putar, sendi plana atau sendi selari, sendi kondiloid atau elipsoid, sendi peluru, dan sendi luncur. Yang ketiga ada low back region. Untuk menegakkan atau menopang postur struktur tulang belakang manusia, postur tegak juga meningkatkan gaya mekanik struktur tulang belakang lumbosakral. Antar tulang belakang diikat oleh intervertebral serta oleh ligamen dan otot. Ruas tulang punggung dikelompokkan menjadi yang pertama ada cervical atau leher 7 ruas, thoracalis atau punggung 12 ruas, lumbalis pinggang 5 ruas, sacralis kelangkang 5 ruas, dan coccygeus ekor 4 ruas. Antar tulang belakang diikat oleh intervertebral serta oleh ligamen dan otot. Ikatan antar tulang yang lunak membuat tulang punggung menjadi fleksibel, sebuah unit fungsi dari dua bentuk tulang yang berdekatan. Skeletal yaitu pada komponen punggung terdiri atas otot punggung. Otot punggung ditunjang oleh punggung, perut, pinggang, dan tungkai yang kuat dan fleksibel. Semua otot ini berfungsi untuk menahan agar tulang belakang dan diskus tetap dalam posisi normal. Diskus yaitu merupakan bantalan tulang rawan yang berfungsi sebagai penahan goncangan. Terdapat di antara vertebra sehingga memungkinkan sendi-sendi untuk bergerak secara halus. Selanjutnya yaitu ada gluteus maximus, gluteus medius, dan gluteus minimus. Adalah otot-otot dari bokong. Otot-otot tersebut semua timbul dari permukaan sebelah luar ilium. Sebagian gluteus maximus timbul dari sebelah belakang sacrum. Adapun organ keempat dari intervertebral diskus adalah pada setiap dua ruas vertebra terdapat sebuah bantalan tulang rawan berbentuk cakram yang disebut dengan intervertebral disc. Pada tubuh manusia terdapat 24 buah intervertebral disc. Tulang rawan ini berfungsi sebagai penyangga agar vertebra tetap berada pada posisinya dan juga memberi fleksibilitas pada ruas tulang belakang ketika terjadi pergerakan atau perubahan posisi pada tubuh. Adapun susunan tulang rawan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah nucleus pulposus. Memiliki kandungan yang terdiri dari 14% proteoglikan, 77% air, dan 4% kolagen. Yang kedua ada annulus fibrosus, mengandung 5% proteoglikan, 70% air, dan 15% kolagen. Yang ketiga adalah cartilage and plate, terdiri dari 8% proteoglikan, 55% air, dan 25% kolagen. Di gambar berikut adalah gambar dari intervertebral disc yang dapat kita lihat. Yang kelima yaitu ada neck atau tulang leher. Tulang leher terdiri dari 7 ruas, mempunyai badan ruas kecil dan lubang ruasnya besar. Pada taju sayapnya terdapat lubang tempat lajunya saraf yang disebut foramen transversalis. Tulang-tulang yang terdapat pada leher yaitu ada 7. Yang pertama os hyoideum, yang kedua cartigo-thyroida, yang ketiga prominanti laringea, yang keempat cornus superius, yang kelima cartilago cricoida, yang keenam cartilaginous trachealis, yang ketujuh cincin-cincin tulang rawan, yang kedelapan cartilage trachealis. Baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang otot leher.
Otot leher terbagi menjadi 3, yaitu musculus platysma yang terdapat di bawah kulit dan wajah. Otot ini menuju ke tulang selangka dan iga kedua. Fungsinya menarik sudut-sudut mulut ke bawah dan melebarkan mulut seperti sewaktu mengekspresikan perasaan sedih maupun takut. Lalu yang kedua ada musculus sternocleidomastoideus. Terdapat pada permukaan lateral mastoidebus ossis temporalis dan setengah lateral linea nuchalis superior. Fungsinya memiringkan kepala ke satu sisi, misalnya ke lateral samping, fleksi dan rotasi leher sehingga wajah menghadap ke atas pada sisi yang lain. Kontraksi kedua sisi menyebabkan fleksi leher. Otot ini bekerja saat kepala akan ditarik ke samping. Lalu yang ketiga ada musculus longissimus capitis. Terdiri dari splenius dan semispinalis capitis. Fungsinya adalah laterofleksi dan eksorositas kepala dan leher ke sisi yang sama. Dari ketiga otot tersebut terdapat di belakang leher yang terbentang dari belakang kepala ke proseus spinalis coracoid. Fungsinya untuk menarik kepala belakang dan menggelengkan kepala. Lalu ada elbow atau siku, suatu titik yang sangat kompleks di mana terdapat 3 tulang, yaitu humerus, radius, dan ulna. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersama-sama dalam suatu gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Lalu yang ketujuh ada shoulder atau bahu. Yang pertama ada tulang bahu. Tulang bahu terdiri dari klavikula atau tulang selangka. Tulang terbentuk lengkung yang menghubungkan lengan atas dengan batang tubuh. Lalu yang kedua ada scapula atau tulang belikat. Tulang yang terbentuk segitiga. Tulang ini berartikulasi dengan klavikula dan tulang lengan atas. Lalu yang ketiga ada sendi glenohumeral, penghubung antara tulang lengan atas dengan scapula. Lalu yang kedua ada otot bahu. Otot bahu hanya meliputi sebuah sendi saja dan membungkus tulang pangkal lengan dan scapula, yaitu ada musculus deltoid atau otot segitiga. Lalu ada musculus subscapularis atau otot depan scapula. Lalu ada musculus supraspinatus atau otot scapula. Lalu ada musculus infraspinatus, otot bawah scapula. Lalu ada musculus teres major, otot lengan bulat besar. Lalu ada musculus teres minor dengan otot lengan bulat kecil. Lalu ada kelainan pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada low back region. Penyakit yang sering terjadi pada low back region yaitu low back pain. Gejala low back pain berupa sakit pinggang atau nyeri punggung. Lalu yang kedua ada intervertebral disc. Penyakit yang sering terjadi diantaranya skoliosis, lalu spondylolistesis, lalu ada ruptur, lalu ada spinal stenosis. Lanjut yang ketiga yaitu neck. Penyakit yang sering muncul diantaranya yang pertama itu tension neck, terjadi karena pemusatan tekanan leher pada otot trapezius. Yang kedua, acute torticollis adalah salah satu bentuk dari nyeri akut dan kaku leher. Yang ketiga, chronic disorder karena adanya penyempitan diskus vertebralis. Yang keempat, traumatic disorder dapat disebabkan karena kecelakaan. Nah, yang keempat, elbow. Penyakit yang sering terjadi yang pertama itu adalah epicondylitis, adalah kondisi yang sangat menyakitkan di mana otot yang menggerakkan tangan dan jari bertemu dengan tulang. Dan yang kedua, olecranon bursitis merupakan peradangan yang terjadi di olecranon bursa atau kantong cairan di bagian dorsal siku karena trauma berulang kali dan terjadi infeksi. Yang ketiga, osteoarthritis adalah kerusakan kartilago di siku, jarang terjadi pada orang usia 60 tahun ke bawah. Nah, di sini lanjut yang kelima, shoulder atau bahu. Penyakit yang sering terjadi di tempat kerja. Yang pertama itu bisa dibaca sendiri ya teman-teman.
Dan saya hanya menjelaskan di mana terjadinya tersebut. Nah, yang pertama, terjadinya itu di peradangan pada tendon dan membran synovial. Dan yang kedua itu adalah penurunan komponen kartilago dan tulang pada penghubung dan intervertebral disc. Keenam, kelainan pada sistem muskulosketal, yaitu tulang. Kelainan pada tulang yang pertama yaitu osteoporosis. Sudah pada tahu kan penyakit tulang osteoporosis? Ini sangat terkenal. Apakah kalian udah tahu apa itu osteoporosis? Osteoporosis yaitu kelainan yang terjadi penurunan massa tulang total. Terdapat perubahan pergantian tulang homeostatis normal, kecepatan responsi tulang dari kecepatan pembentukan tulang yang mengakibatkan penurunan massa tulang total. Nah, tulang secara progresif menjadi porus, rapuh, dan mudah patah. Yang kedua, kelainan pada tulang, yaitu osteomalacia, yaitu penyakit metabolisme tulang yang ditandai dengan tidak memadainya mineralisasi tulang. Pada orang dewasa, osteomalacia bersifat kronik dan deformitas sketalnya tidak seberat pada anak karena pertumbuhan sketalnya telah selesai. Yang ketiga, osteomielitis dapat terjadi sebagai akibat kegagalan absorpsi kalsium atau kehilangan kalsium yang berlebihan dari tubuh. Dapat dilihat ya teman-teman gambarnya. Dan yang keempat, kelainan pada tulang yaitu skoliosis adalah penyimpangan tulang belakang ke lateral dari garis tengah. Skoliosis merupakan deformitor tulang belakang yang menggambarkan deviasi vertebrata ke arah lateral. Dapat dilihat dari gambar yang normal dengan yang kelainan pada tulang skoliosisnya. Itu ada perbedaannya teman-teman. Yang kelima, osteosarkoma. Osteosarkoma adalah suatu pertumbuhan yang sangat cepat pada tumor maligna tulang. Osteosarkoma merupakan tumor ganas tulang yang paling sering ditemukan. Tumor ini merupakan tumor ganas yang menyebar secara cepat pada periosteum dan jaringan ikat luarnya. 6. Ada fraktur atau patah tulang, merupakan terputusnya kontinuitas jaringan tulang atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa. Rusaknya kontinuitas tulang ini dapat disebabkan oleh trauma langsung, kelelahan otot, kondisi-kondisi tertentu seperti degenerasi tulang atau osteoporosis. Yang ketujuh, ada amputasi. Dapat diartikan sebagai pemisahan bagian tubuh sebagian atau seluruh bagian ekstremitas. Tindakan ini dilakukan dalam kondisi pilihan terakhir, manakala organ dapat membahayakan tubuh seperti dapat menimbulkan komplikasi infeksi. Selanjutnya ada kelainan pada sendi. Yang pertama ada osteoartritis, adalah suatu penyakit sendi degeneratif terutama terjadi pada orang yang berusia lanjut. Ditandai dengan degeneratif cartilago articularis, perubahan pada membran sinovia, serta hipertrofi tulang pada tepinya. Yang kedua ada artritis rheumatoid, adalah penyakit inflamasi yang mengenai jaringan ikat sendi bersifat progresif, simetrik, dan sistemik, serta cenderung menjadi kronik. Yang ketiga ada artritis Gout, adalah suatu proses inflamasi yang terjadi karena deposisi kristal asam urat pada jaringan sekitar sendi. Gout juga merupakan istilah yang dipakai untuk sekelompok gangguan metabolik yang ditandai oleh meningkatnya konsentrasi asam urat. Artritis Gout dapat diartikan sebagai penyakit autoimun di mana persendian secara simetris mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan seringkali akhirnya menyebabkan kerusakan bagian dalam sendi. Yang kedelapan ada kelainan pada otot. Yang pertama ada strain. Strain adalah trauma pada suatu otot atau tendon yang biasanya disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi batas normalnya. Strain dapat pula disertai dengan robekan atau ruptur jaringan.
Yang kedua ada sprain atau kesleo adalah trauma pada suatu sendi biasanya berkaitan dengan cedera ligamentum. Pada kesleo yang berat, ligamentum dapat putus. Sprain dapat menyebabkan peradangan, pembengkakan, dan nyeri. Yang ketiga ada rigor mortis atau kaku mayat adalah kekakuan atau kontraksi otot-otot yang terjadi beberapa jam setelah kematian. Rigor mortis timbul akibat kekurangan ATP dalam sel-sel otot. Yang keempat ada atrofi, adalah penurunan ukuran suatu sel atau jaringan. Atrofi suatu otot dapat terjadi akibat tidak digunakannya otot atau terjadi pemutusan syaraf yang mempersyarafi otot tersebut. Sekian penjelasan mengenai sistem muskuloskeletal dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.